ada dia mencari ruang kerja, ada dia ingin mendirikan satu usaha. Nah, kalau virtual office, kita membantu dalam mendirikan satu usaha. Legalitasnya. Oh, jadi dibantu tuh, misalnya mau bikin PT, dibantu Betul. tuh, bikin aktenya, bikin semuanya gitu. Jadi apa-apa aja yang harus dibuat. Betul. Oh, jadi teman-teman nih kalau misalnya yang pada mau berusaha, yang mau punya usaha, bisa nih ke Kang Arya nih untuk membantu membuat itu semua legalitasnya. Betul. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan sekarang Hierarchy Insight akan belajar lagi dari seorang entrepreneur di Bandung yang luar biasa banget. Di sini ada Kang Arya, seorang pemilik dari Coworking Space, TKP Coworking Space. Aduh, Kang Arya hatur nuhun pisan mau dateng ke Hierarchy Insight. Kita mau belajar nih dari Kang Arya. Mau ya share-share ilmu ya? Boleh. Wajib. Boleh banget, Bu. Ya, mah. Siap. Nah, Kang Arya ini kan pemilik atau owner, founder juga kali ya? Betul. Dari TKP Coworking Space atau apa? Tepatnya TKP Workspace. TKP Workspace, salah berarti aku tadi, mohon maaf ya. Itu soalnya Coworking Space salah. Coba ini yang bikin gimana? Jadi TKP Working Space, boleh diceritain nggak sih Kang Arya? TKP Working Space itu apa sih? Oke, sebenarnya gini ya Bu, mungkin kita itu mulai dari 2019. Nah, 2019. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Sebelumnya Kang Arya ngapain? Sama, di Coworking Space juga. Di Workspace juga. Maksudnya memang sudah berbisnis ini. Betul. Sebelumnya. Jadi di industri ini tuh kalau aku ya Bu ya, itu tuh udah start dari 2015. Wow, oke. 10 tahun pas di 2025 ini berarti. Luar biasa. Sebelum itu? Sebelum itu usaha juga, tapi bener-bener mulai dari kecil sih Bu. Oke. Kayak misalkan sempat saya jadi kurir motor untuk nganterin kue dari salah satu toko kue yang lumayan terkenal lah di Kota Bandung. Sempat ke situ juga. Sempat juga ngambil salah satu franchise tapi sifatnya PKL Bu. Itu untuk jualan seafood ikan bakar. Akhirnya dari sana udah sedikit dapat pengalaman, akhirnya masuklah ke dunia ini. Awalnya di Coworking Space dari tahun 2015 itu, tapi namanya bukan TKP. Bukan, namanya LV65. LV65. Lodaya Virtual 65, karena jujur aku mulai itu di Jalan Lodaya nomor 65. Kenapa ini Lodaya deui? Oh. Tetanggaan Bu, kebetulan. Tetangga. Oke. Nah, terus di 2019 itu berubah menjadi TKP Working Space. Betul. Nah, oke. Boleh nggak diceritain apa sih TKP Working Space? Oke, jadi sebenarnya kok TKP Working Space itu satu Bu, jasa penyedia layanan kantor bersama. Jasa penyedia layanan kantor bersama. Simpelnya sih Bu, kita menyiapkan atau kita membantu para pelaku usaha, mau UKM, mau corporate, mau perusahaan menengah, ketika mereka ingin melakukan satu aktivitas usaha, kita bantu dari segi layanannya. Nah, layanannya apa aja nih? Oke, nah kalau di kita itu ada beberapa Bu. Satu, virtual office. Kedua, nah tadi yang Ibu sebutin namanya coworking space. Coworking space, Jadi sebenarnya coworking space itu adalah salah satu unit bisnis yang memang kita punya. Terus business office space, penyewaan layanan ruang kantor, meeting room, event space, konsultasi pajak. Jadi ceritanya mah kita mah palu gada untuk entrepreneur lah. Gitu lah. Coba dijelasin ya, mungkin ya teman-teman ya. Mungkin udah pada pinter teman-teman, aku yang nggak paham. Coba dijelasin bedanya virtual office, coworking space, tadi ya. Private office. Private office. Nah, coba maksudnya apa aja sih dieksplor gitu loh, Kang? Siap. Jadi sebenarnya gini Bu, mungkin kalau definisi mudahnya tuh kan namanya pelaku usaha itu ada dua. Ada dia mencari ruang kerja, ada dia ingin mendirikan satu usaha. Nah, kalau virtual office kita membantu dalam mendirikan satu usaha. Legalitasnya. Oh, jadi dibantu tuh, misalnya mau bikin PT, dibantu tuh, bikin aktenya, bikin semuanya gitu. Jadi apa-apa aja yang harus dibuat. Betul. Oh, jadi teman-teman nih kalau misalnya yang pada mau berusaha, yang mau
punya usaha bisa nih ke Kang Arya nih Bisa. untuk membantu membuat itu semua legalitasnya. Oke, terus Itu satu. Heeh. Nah, lalu juga ada teman-teman yang ingin mendirikan satu pendirian usaha, tapi ternyata dari segi rumah atau lokasi menurut mereka nggak cocok nih Bu. Nah, kita menyediakan alamatnya. Nggak Itu cocok tuh karena mungkin di perumahan gitu, Ya, nggak boleh pakai betul. alamat rumah gitu. Heeh. Oh, jadi pakai alamat virtual office. Betul. Oke. Makanya istilahnya tuh virtual office, kantor virtual. Seakan-akan mereka ini memiliki satu kantor, di mana layanannya tuh virtual office tuh ada resepsionisnya, kita siapin Oh, sebagai jadi nanti perwakilan kalau mereka. misalnya nih tiba-tiba dari luar ada yang nelpon nih ke alamat kantor tersebut gitu. Ada yang ngejawab. Ada yang jawab, terus Betul. nanti baru di direct ke Yes, ownernya betul. gitu. Jadi seolah-olah punya kantor, padahal Ya. kerjanya mah di rumah gitu. Ya, Oh, nah ini teman-teman nih buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai berbisnis dan misalnya belum punya kantor atau belum kan karena baru mulai dia Ya. masa langsung sewa kantor kan Ya. atau kegedean operasionalnya bisa memulai dengan virtual office itu Ya. kali ya. betul. Wah, ini solusi yang luar biasa. Terus Ya, begitu. Terus kedua, co-working space. Nah, ini co-working space. co-working space. Ah. Kadang-kadang teman-teman ini suka apa ya? Suka saru Bu terkait perbedaan antara virtual office sama co-working space. Oke. Kalau co-working space kita hanya menyediakan orang untuk bekerja tempatnya. Menyediakan tempat untuk Menyediakan orang tempat untuk bekerja. Oke. Tapi belum tentu pendirian usaha mereka di situ kantornya. Karena dua hal yang berbeda. Oke. Gitu. Co-working space itu kita Tapi siapin. kalau misalnya dari Ya. si TKP itu sendiri, kalau misalnya kita mau co-working space-nya di situ, bisa ada virtual office di situ Oh, bisa. juga? Bisa, kita ada karena paketnya. memang udah ada satu paket gitu. Jadi misalnya kita nyewa satu ruangan gitu Ya. di tempatnya Kang Arya gitu, Betul. di TKP gitu. Di situ bisa untuk menjadi our small office Ya. gitu. Oke. Terus. Nah, tapi memang Bu ya, ini mah karena mungkin namanya Gen Z sekarang ya, kan jadi kan banyak juga ya klien-klien kita itu atau klien-klien TKP itu yang umur-umurnya tuh baru 19 tahun, 20 tahun. Wah, luar biasa ya. Itu tuh Bu, ini buat saya unik. Dia sewa alamat kantornya di kita, tapi ngantornya nggak di co-working space Bu. Dia di coffee shop. Iya, karena lebih enak kan, bisa ambil Betul. ngopi, order, Betul, bebas. betul. Jadi seakan-akan gini loh Bu. Oke, kalau untuk bekerja dia bisa dimanapun, tapi ketika ada klien yang memang secara formal mereka harus ketemu, mereka baru datang ke kantor virtual office kita. Oh, jadi Gitu. benar-benar kantor gitu ya. Itu terus juga kita ada layanan mungkin yang paling mudah di kita tuh private office tadi, layanan ruang kantor. Nah, biasanya kalau layanan ruang kantor ini tipikal yang memang perusahaan atau pelaku usaha yang sifatnya itu punya tim 2-4 orang, tapi dia nggak mau ngontrak rumah setahunan Bu. Dia pengen bulanan aja. Hanya Oh, ini project bayarnya base. bulanan nih kalau di Bisa. TKP. Harian juga bisa Bu di kita. Oh gitu. Luar biasa. Oke. Itu harian bisa, bulanan bisa, kita menyesuaikan kepada klien Kebutuhan kita. si klien. Makanya value kita istilahnya mah ini Bu, on demand service. Gimana kebutuhan dari klien kita sesuaikan. Oh, luar biasa ya, memberi jalan solusi banget nih ya Iya. buat orang-orang terutama yang baru mau mulai Betul. gitu kan. Sayang kan kalau tiba-tiba udah harus nyewa Iya, gedung setahunan satu lagi. tahun gitu Betul. kan. Gitu. Oh, luar biasa. Terus apa lagi tuh? Satu lagi mungkin kalau dari lain-lain kita yang sekarang lagi apa ya, mungkin teman-teman tertarik itu konsultasi pajak. Konsultasi pajak disediakan juga nih di TKP. Disediakan. Kami bekerja sama sebenarnya Bu. Sama Oke. salah satu teman saya, dia sudah tersertifikasi dari Kementerian Keuangan. Jadi kan ya mungkin Ibu tahu ya, hawar-hawar di tahun ini yang pas awal itu terkait Cortex, aturan pajak yang baru. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Nah, kadang-kadang kita siapin edukasinya. Oh, Gitu. Jadi singkat oke. cerita, TKP Workspace tuh ngapain sih sebenarnya, kok banyak banget layanannya. Semudah ada misalkan si A mau usaha, dia nggak perlu pusing harus ke tempat B, C, D, dan E, tapi cukup ke kita sediain satu-satu. Mereka mah fokus nyari klien aja, tapi back office-nya kita yang siapin semua. Oh, itu disiapin dari TKP tuh? Iya, betul Bu. Gitu sebenarnya. Back office-nya apa saja di luar Tadi si kayak tadi free legalitas? konsultasi pajak sama khususnya free konsultasi pajak ini ada satu lagi Bu. Dia layanan pajak dan keuangan. Misalkan teman-teman ada yang nggak punya atau ada yang belum nyari admin keuangan, kita siapin bulanan. Ada juga, Ada. accounting-nya juga, Iya. bikin buku, neraca dan Betul. lain-lainnya juga. Ya. Waduh, enak bener. Enak kan gini ya, jadi kita nggak Gitu usah hire semua orang gitu ya nggak sih? Ya, jadi memang kita ini meminimalisir resiko ketika teman-teman mau mulai usaha, daripada harus udah mulai nge-hire pegawai. Kan nge-hire pegawai itu kan
mulai dari perekrutannya, belum mikirin kontak kerjanya, THR, dan lain-lain. Nah, itu tuh diserahkan jadi ke kita, Bu. Karena Jadi kita yang semuanya udah mikirin. diberesin sama si TKP ini ya. Betul. Wah, ini mah Sebenarnya ke arah sana solusi sih. pisan, terutama buat teman-teman yang mau buka usaha baru nih ya. Ini solusi banget nih ya sama TKP nih. Jadi bisa misalnya kita mau buka usaha nih, Kang Arya, bisa nggak datang ke TKP, Kang Arya, aku mau buka usaha nih, kira-kira apa aja nih yang perlu diurus gitu. Ya, bisa. Jadi nanti kayak Dibantu sama kita. diarahkan juga. Kan kadang-kadang kan kita kalau mau baru mau mulai nih, kadang-kadang kita nggak tahu nih Iya, gitu. betul. Gue harus ngurus apa sih? Terus habis ini gimana sih? Betul. Keuangannya gimana? Betul. Ngurus administratifnya gimana? Itu bisa dibantu Bisa juga tuh dibantu sama sama TKP. kita, Bu. Wih, luar biasa, keren sekali nih ya Kang Aryani. Luar biasa. Nah, terus si TKP ini sendiri sekarang udah ada berapa cabang, Kang? Alhamdulillah sih, Bu ya. Masih kecil sebenarnya, tapi sekitar 10 cabang di 3 kota. Wow, keren. Di mana aja? Masih kecil. Eta masih kecil, 10. Di 3 kota, Bu. Wow, di mana aja? Jakarta, Bandung, Batam. Tapi markas besarnya di Bandung sih, Bu. Di Bandung di mana aja? Di Bandung tuh ada Jalan Sunda, itu kita menjual TKP Workspace yang layanannya Virtual Office. Jalan Lodaya, itu Virtual Office Private Office. Jalan Cianjur, Jalan Katamso, terus mana lagi, Bu? Saya lupa juga lagi. Saking Jalan lobana gitu Oh, TK Poho, sorry, ya Jalan Allah, Riau. luar biasa. TKP Riau yang depannya Taman Pramuka juga kita ada, Bu, di Oh, sana. ada di situ. Ya, Ah. terus jalan ini kita kerjasama sama Lawang Wangi. Di Lawang mana Wangi itu? yang di atas, yang dia ada coffee shop, meeting roomnya tuh bekerja sama kita untuk pengelolaan juga. Baru sisanya di Jakarta sama Batam. Kalau Batam sih baru launching sebenarnya, Bu. Di Seminggu Jakarta kemarin di? lah. Blok M Square. Oh, Gitu. oke. Nah, itu Kang Arya, kalau untuk lokasi-lokasi tersebut, Kang Arya nyewa atau itu udah own by Kang Arya semua tuh? KSO, kerjasama sistem operasional, Bu. Oh, kerjasama sama si pemilik Yes, tempat. Saya building owner. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang, maksudnya teman-teman Hierarchy Iya. Insight mungkin ada nih yang punya tempat-tempat bukan rumah lagi mungkin ya rumah kali Rumah ya, bisa, rumah tapi di jalan yang itu harus di jalan utama atau harus di jalan raya atau dicek dulu nggak sih, maksudnya kalau di perumahan memungkinkan nggak? Nah, jadi sebenarnya gini sih, Bu. Kita tuh memang ada prasyarat untuk melihat satu lokasi ya. Karena memang ini tuh aturan dari pemerintah, Bu. Satu contoh, kayak misalkan kita melihat dari tempatnya. Kalau untuk di perumahan itu bisa, tapi untuk layanan ruang kantor saja. Oh, ruang kantor bukan virtual office Bukan karena virtual alamat office. tidak bisa pakai di situ. Karena memang kalau virtual office itu tuh pemerintah tuh udah punya namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, yang kita bisa lihat di internet. Itu tuh semacam satu map peta gitu, Bu. Kita tahu, oh zona komersial di sini, Ada ada zona zona-zonanya. perumahan di sini. Iya, Nah, kita iya. mencari yang di sana. Gitu Oh, jadi sih. kalau untuk teman-teman Hierarchy Insight di luar sana yang mungkin punya space, punya rumah atau punya apa yang, duh bingungnya mau diapain nih, gue mau bisnis tapi gue males misalnya gitu, Ya. bisa nih disewain ke Kang Arya. Bisa, Bu. Oh, kalau mau ngubunginnya kemana? Ke saya boleh. Langsung aja. Nah, IG-nya apa? Oh, IG-nya TKP IG-nya @tkp_workspace. @tkp_workspace. Jangan lupa ya teman-teman Betul. yang punya aset-aset yang tidak terpakai, coba serahkan ke Kang Arya biar jadi money machine. Ya nggak Betul. sih? Jadi mesin duit. Jadi passive Lumayan income, Bu. dong, ya nggak? Ya, Daripada betul. nggak ini ya nggak sih, Iya, nggak betul. nggak beroperasional Ya. gitu kan. Jadi awal muasalnya gimana sih Kak Idean gitu? Kaidean si TKP-nya. Iya, bukan TKP lah, maksudnya si working space ini sendiri dari awal kan dari 2015 tuh. Iya, betul. 2015 kan waktu itu masih, awal-awal kali ya, Iya, iya, apa iya. digitalisasi itu Betul. masih 10 tahun yang lalu, 2015 gua ngapain ya? Ya kayaknya digitalisasi masih baru Iya, ya, betul, maksudnya betul. belum kayak sekarang kan emang Iya, udah iya. semuanya serba digital, terutama Betul. setelah COVID ini kan benar-benar ya digitalisasi luar biasa. Tapi di 2015 rasanya kan masih awal banget. Kenapa udah kepikiran ke sana? Sebenarnya gini sih, Bu, waktu itu tuh memang saya sempat ikut satu komunitas pengusaha. Jadi memang HIPMI. enggak, dulu di GCI dulu, Bu. Oke. GCI itu Junior Salah ya, nggak Chambers boleh International. Apa namanya? Junior Chambers International. Oke. Dia komunitas pengusaha tapi sifatnya internasional, Bu. Kebetulan saya kenal sama senior saya yang memang sudah di sana, datang ke rumah di Jalan Lodaya, Bu. Jujur, Bu, ide ini tuh sebenarnya tidak langsung comes up dari saya juga gitu loh. Pas ngeliat rumah saya nanya Dia dari kan, mana? dari Jakarta aslinya. Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau sekarang dia udah punya virtual office besar, Bu. Oke. Ini sekalian guru saya juga gitu loh. Oke. Nah, singkat cerita, ketika ngeliat rumah saya nanya, Om, ini gimana ya cara untuk ngerunning satu
tempat tidak terlalu besar, ada sekitar 7 ruangan, tapi misalkan modalnya tuh karena pada waktu itu emang modal belum ada ya Bu, cuma punya rumah doang nih, rumah keluarga lah ceritanya. Ini tuh untuk di running tanpa ada modal yang besar. Dia cuma ngomong gini Bu, ya udah kenapa nggak sewain kantor aja dulu gitu loh, tanpa ada resepsionis dan lain-lain. Jadi dulu tuh kita belum ada resepsionisnya Bu. Saya bener-bener yang nangkring di sana dulu Bu. Belum ada admin, belum ada office boy gitu loh. Saya mulailah jualan di salah satu platform yang memang biasa orang-orang ngejual atau ngesewain properti. Mulai jualan si Iya. working space Di gitu situ. judulnya. Oke, Ya udah, terus. mulai pelan-pelan keterima, akhirnya dicoba, ya mulai merangkap lah si ide ini tuh, mulai masukin virtual office, mulai masukin coworking space. Pada saat 2015 nih, waktu itu 2015 membuat si working space, Ya. animonya gimana tuh dari? Belum terlalu banyak sejujurnya. Karena kan pasti orang juga belum terlalu belum terlalu ngeh gitu Iya, kan. Kalau benar. sekarang kan mungkin is normal ya, maksudnya Iya. udah banyak lah ya Betul. virtual office ini itu Betul. segala macam. Zaman itu kan mungkin belum terlalu gitu. Masa Iya. sih gue pakai alamat di sana gitu. Maksudnya Betul. trustnya juga belum Betul. terbangun kan. Nah, Makanya, jadi waktu itu mah Bu, rata-rata yang sewa ke kita, dijadiinnya tuh bukan kantor, tapi ada yang jadi gudang, tapi ada yang jadi fashion untuk mereka naruh barang-barangnya di sana, atau malah jadi toko baju juga gitu. oh iya masih Ya, namanya butuh duit konvensional ya, Bu. lah ya gitu awal-awal belum ke digitalisasi Ya. banget lah ya. Pokoknya sama itu mah fokus ngambilin uang aja dulu, hanya untuk ngambil satu portofolio bahwa di tempat sini saya bisa penuh dulu. Target saya cuma okupansi penuh aja Bu. Oke. Gitu. Ya mulai pelan-pelan di 2019. Nah, kalau misalkan Ibu nanya, kok kenapa sih di tahun 2019 ya Bu ya? Sebenarnya sejujurnya gini Bu, virtual office itu ilegal sebelum 2019. Oh ya? Ya. Oh oke, maaf. Takut dibahasnya jadinya. Nggak apa-apa Bu, karena memang waktu itu sempat mungkin kalau dibahas mah terlalu panjang, cuman ada salah satu perusahaan yang saya lihat di berita atau koran itu, dia dapat satu anggaran nih Bu, tender besar di salah satu kota ya Bu ya. Ternyata alamatnya di virtual office yang sifatnya di gang. Oh. Itu ada sempat rame lah gitu. Oke. Akhirnya pemerintah mulai merapihkan Bu. Oke. 2019 keluar peraturannya. Tentang si virtual office, Tentang makanya virtual harus office. ada di zona Ya. ini segala macem. Jadi memang proper ya. Ya, gitu. jadilah dari sana ketika orang mulai mengenal, peraturan juga sudah Udah clear. jelas. Jadi kita juga ya. gampang masarinnya Bu. Oh, terus Gitu. kenapa dari LV 65 tadi menjadi TKP? Semudah gini Bu. TKP itu tempat kejadian peristiwa lah. Salah. Perkara. Tuh, peristiwa ya perkara. Lebih karena ada salah satu teman saya yang memang dia menjadi desainer untuk brand identitas kita ya Bu ya. Lodaya Virtual 65 atau LV itu memang eye catching. Keren lah namanya. Tapi ternyata untuk market Bandung yang baru mengenal virtual office, orang tuh masih terlalu awam. Naon sih LV gitu. Naon sih LV, Lodaya Virtual. Malah awal-awal Bu, dikira kita pembuatan website Bu. Oh. Jadi bukan alamat virtual office. Jadi ada yang nanya, oh ini tempat buat website bukan? Tempat buat bikin Instagram dan lain-lain. Jualan tas gitu kan. Makanya. Jadi di situ Bu, akhirnya ngobrol sama teman saya. Udah deh, kita bikin singkat, tapi orang langsung ngeh. Oke. TKP, tempat kerja pengusaha. Oh, tempat Gitu. kerja pengusaha teman-teman, bukan tempat kejadian perkara. Gitu. Tempat kerja pengusaha. Jadi untuk para pengusaha jangan lupa nih langsung segera ya dicek TKP working space. Betul. Nah, terus. Nah, dari situlah dari TKP di tahun 2019 inilah Bu, pelan-pelan kita mulai dari peraturannya udah benar, akhirnya kita menambah cabang 1, 2. Sebenarnya Bu, waktu kita disebutnya alhamdulillah aja lah ya, mulai menaik itu pas di pandemi. Iya ya, pas COVID itu kan semua orang kayaknya stuck ibaratnya gitu ya. Betul. Maksudnya dalam arti akhirnya shifting lah ya ke digitalisasi semuanya kan gitu. Maksudnya working from home, mungkin di Iya. rumah nggak bisa pakai alamat atau Betul. apa gitu ya. Iya. Jadi justru COVID itu membawa berkah ya kalau Iya. buat Kang Arya, Betul. buat kita semuanya sengsara. Buat Kang Arya, bawa Aduh. ya Allah. Oh, asak kehel.
Memang tiap orang sudah punya porsi rezekinya Iya, masing-masing, betul. Terus Gitu. jadi justru boomingnya justru pas COVID. Ya, boomingnya Jadi pas di COVID. 2019 ganti jadi TKP, Ya. jadi lebih proper. Waktu Ya. di 2019 udah punya berapa cabang? Masih satu doang si Lodaya Sebenarnya teh. itu jujur sedih juga sih Bu. Jadi 2019 ya, kita ganti TKP sama teman saya. Kita tuh di bulan Oktober Heeh. 2019 nih Bu. Kita dapat logonya, dapat semuanya. Alhamdulillah dapat investasi juga lah di sana. Kita renovasi Bu. Si Lodaya teh. Lodaya. Heeh. Oktober, November, Desember. Mm-mm. Tahun lah 2020. Maret udah ada COVID sebenarnya. Oh, terus. Jadi kita cuma punya lifetime tuh selama 6 bulan. Jadi tapi pas begitu udah ini udah punya klien, udah punya apa, udah ada. Belum terlalu banyak, tapi seingat saya tuh di sekitar baru 16 sampai 28. Antara 16 atau 28 klien lah Bu. Oke. Untuk di Jalan Lodaya saja. Heeh. Waktu itu memang baru punya satu. Punya satu. Belum sampai 10 kayak sekarang Belum, nih. belum. Terus. Dari situ COVID ya mau nggak mau dari saya lupa ya antara 16 lah ya. Anggap aja 16 klien ini berkurang sisa 2. Allah. 2 juga karena teman saya sih Bu. Saya minta tolong, udah di sini aja. Dia kena juga efek COVID. Kena. Ya. Awal-awal kena. Terus. Nah, tapi memang gini Bu, ternyata terjadi market shifting atau terjadi perubahan perilaku orang atau pelaku usaha. Memang layanan ruang kantor saya sepi Bu, yang tadi saya cerita cuma ada 2. Tapi untuk orang yang sewa virtual office itu makin banyak. Jadi Dia akhirnya masuknya berpindah. di virtual office. Gitu. Sejujurnya kita dulu sembut-sembutan juga Bu dari Satpol PP. Ya kan ini udah inilah ya, udah. Udah lewat. Udah lewat lah ya. Kejar kasihan, udah lewat ini mah. Oh. Ceritanya tuh misalkan kita yang di Jalan Sunda, korden kita tutup. Ada yang meeting sudah di dalam Bu. Oh, udah punya 2 cabang tuh abis itu. Di 2021. Oh, di dua. Oke. Gitu. Di situ kita dapat penawaran lah dari teman kita juga karena dia kok nyewain ke orang lagi pandemi susah. Yaudahlah kerjasamain sama lu. Kita Bikinlah jadi 2 cabang tuh, Ya. khusus cabang 1, cabang 2. Mulailah banyak sih virtual office. Betul. Sama apa namanya? Working space. working space. Asal muasal mulai kita dikenal tuh sebenarnya di Jalan Sunda Bu. Karena memang Jalan Sunda ini dari segi peraturan zona perkantoran dia bisa full perizinan. Oke. Mau dari UMKM sampai orang bikin konstruksi, pengadaan pemerintah bisa pakai alamat Jalan Sunda. Bisa pakai alamat Jalan Ya, Sunda. gitu. Oke. Gitu sih Bu. Nah dari situ pelan-pelan nabung, mulai marketing yang benar, mulai kita ngeset price list yang benar, semua yang benar. Akhirnya 2023 nambah 2023 dari 2 langsung jadi 8. Masya Allah. 2024 tambah 2. Luar biasa Gitu ya sih, Bu. Allah. Keren banget. Ntar dulu, marketingnya gimana? Marketing untuk virtual office ya? Sebenarnya kita memang gini ya Bu, karena memang ini model bisnisnya B2B atau bisnis to bisnis kan beda ya. Sama kalau retail kayak jualan makanan orang memang perlu semua kan. Iya. Kalau ini kan nggak semua. Apalagi pelaku usaha pun nggak semua pelaku usaha tuh memerlukan ini. Jadi ada 2 Bu. Satu digital, kita tetap digital marketing. Yang kita Digital marketingnya sosial media ya, gitu. sosial media pasti, website, Google Ads, Ads Performance lah ya. Google Ads, Instagram Ads itu pasti. Tapi kita ada namanya sales canvassing juga Bu. Makanya saya masuk di organisasi-organisasi di komunitas pengusaha karena memang rata-rata kita memerlukan klien yang memang sifatnya jasa. Gitu. Ya, banyaknya mungkin yang apa namanya pengusaha-pengusaha jasa kali ya lebih membutuhkan ya karena mungkin dia sebenarnya nggak butuh real office gitu kan, sebenarnya cuma butuh alamatnya doang kali ya. Kayak misalkan bisnis konsultan, lawyer, konstruksi, terus apalagi ya sampai ini Bu, ada beberapa saya juga baru tahu ya, kita ada market client tuh yang dia guru. Jadi dia sewa virtual office untuk ngajar anak-anaknya karena dia biar dapat akses meeting room yang free dari kita. Dia guru, dia sewa virtual office supaya dia bisa ngajar anak-anaknya, kayak guru bahasa Inggris misalkan, untuk les bahasa Inggris. Jadi lesnya gitu. Jadi dia punya ruangan untuk ngelesin. Oh iya benar ya. Harga murah gitu loh Bu. Bayangin kita. Boleh tau nggak harga berapa? Asik. Harganya. Apa? Penting. Jadi kan teman-teman juga ya, nanti teman-teman Hierarki Insight kalau perlu mau nyewa TKP jadi tahu udah langsung. Oh ya ini masuk budget nih, oke hubungi TKP gitu. Bu percaya nggak? Pokoknya kalau untuk ibu misalkan. Untuk saya nih khusus. Oh bukan. Spesial. Anggapan ya Bu ya, misalkan ibu nih calon klien ke kita itu. Seakan-akan ibu ingin memiliki kantor,
Di kita tuh cukup 3 juta setahun. Setahun? 3 juta setahun, Bu. Kita buka bisnis apa tuh? Jadi sebulannya 250.000 lah. Ya bener. Bener. Itu untuk nyewa kantor. Nyewa alamat. Nyewa alamat. Alamat tapi dapat resepsionis, dapat akses ruang rapat 8 jam per bulan, kopi, pantry, office boy, semua Bu kita siapin. Emang tutup teh? Alhamdulillah katutup Bu ternyata. Alhamdulillah katutup. Coba habis ini aku mau bisnis ieu. Aku mau belajar habis ini beneran. Karena memang gini sih Bu, makanya tadi kan Ibu sempat nanya apakah kita kerja sama building owner atau yang pemilik gedung itu sewa, kita enggak. Tapi sifatnya bisa bagi hasil atau KSO. Karena memang kita perlu ngeset plan-nya tuh di awal. Gitu. Kita tidak mungkin untuk mendapatkan satu fixed cost dari uang sewa dari pemilik gedung. Gitu. Tapi memang sifatnya compounding Bu kalau virtual office. Contoh, satu alamat ini kalau yang memang udah sesuai zona perkantoran dari pemerintah tuh boleh sampai 200, 300, 400, 500, 1000. Itu nggak ada batasan. Oh ya? Ya, betul. Dalam satu alamat? Dalam satu alamat, tapi yang alamat tersebut yang dalam zona perkantoran. Oke. Gitu. Makanya kalau di Jakarta banyak banget Bu provider virtual office tuh. Gitu. Karena zona perkantorannya tuh kecil Bu. Jadi memang kita kecil 3 juta per tahun, tapi dia pelan-pelan ke gunung. Ya 3 juta kali 1000 bisa berapa? 3M. Tuh kan, Gitu. lumayan ya. Setahun. Terus gitu sih. Oke. Menarik. Sebenarnya lebih ke arah sana. Gitu. Apalagi sekarang itu orang sedang bingung atau mungkin bukan bingung ya Bu ya. Pelaku usaha ini lagi bingung terkait pajak. Karena kan memang mungkin kalau kita pernah dengar di awal tahun yang terkait peraturan Cortex itu semua usaha itu sekarang nempelnya cuman kedua, antara ke pribadi kalau nggak ke perusahaan. Nah, khawatir mungkin teman-teman pelaku usaha akhirnya dia bikin pendirian usaha Bu. Supaya nempelnya ke usaha ya, ke tapi PT. kan namanya itu. lapor pajak perusahaan kan dia harus punya PT dulu kan Bu. Betul. Kayak kerja sama kami. Gitu. Jadi dari PT-nya nanti dibantuin Ya. bikin. Pelaporan pajaknya juga bisa dibantuin Ya, bikin. ada kita kerja sama. Ada kerja sama juga. Betul. Enak banget atuh ya. Tinggal mikir ayeuna bisnisnya bisnis apa? Ya. Tuh. Apa dong? Gitu. Nah, terus kalau si di working space ini sendiri, maksudnya di TKP Ya. ini sendiri ya, Kang Arya, seberapa banyak Kang Arya melibatkan digitalisasi teknologi lah ibaratnya Oke. gitu, maksudnya apakah Sistemnya ada gitu ya. ada Oke. app sendiri Oke. atau normal seperti biasa aja hanya menyewakan tempat atau Sebenarnya alamat gini Bu, atau gimana? untuk awal tuh memang kita pakai secara digital, tapi ternyata di situ ada kelemahan Bu. Jadi waktu itu website kita tuh ada payment gateway. Jadi orang tuh tinggal ngelihat jadwalnya di mana, dia langsung lah dari situ bisa langsung bayar. Orang tinggal datang, tinggal pakai meeting roomnya Bu ya. Oh jadi kan jam-jam meeting room yang memang Bisa kosongnya kelihatan. bisa langsung pakai apps gitu. Betul. Oke. Tapi ternyata itu tuh jadi kelemahan kita Bu. Karena Orang itu tidak merasa feel emosinya terhadap customer service kita. Jadi mereka tuh cuman pulang pergi saja. Kita coba manual di mana ada ada Komunikasi. SDM dan ada tim kita yang memang sifatnya melayani mereka dari segi komunikasi via WhatsApp semua. Itu malah tetep berulang-ulang. tetap ya orang Indonesia mah Bener. lebih seneng ngobrol. Ya, apalagi orang Sunda Bu. Bener. Perlu kudu bunga gitu. Bener. Setuju, aku setuju. Maksudnya Gitu. lebih seneng kalau langsung gitu. Maksudnya Ya. kayak bisa, iya. Gitu. Nah, Betul. tapi untuk di customer service bagian penjualan Bu atau admin penjualan kita, sekarang kita udah menggunakan artificial intelligence. Jadi Wow. ada salah satu platform gitu ya, hanya dengan subscribe 1 tahun itu yang ngejawab itu udah bukan kita lagi Bu, tapi sudah dari si robot Jadi kalau tersebut. misalnya kita nih nanya-nanya ke si TKP Ya. itu yang jawab udah si AI nih. Udah si AI Bu. Dan ini udah kayak manusia banget kan. Kalau dulu mah kan kita milih Bu, ada klik-klik, ini mah enggak, bener-bener robot Jawab. aja. Itu diajarin dulu lah si AI Ya, ini. kita kasih namanya Ajarin input dulu. knowledge gitu. Oke. Ya walaupun sebulan sibuk belajarnya kita pusing juga sih sebenarnya. Tapi abis itu dia maksudnya nggak misalnya ada klien atau customer yang nanya yang dia belum punya si input knowledge-nya gimana? Ada fitur agent transfer. Jadi ntar pindah ke kita. Oh, Gitu, nanti ada notifikasi kalau memang dia sudah tidak sanggup menjawab Pindah ibaratnya. ke kita. Oke. Karena memang kenapa kita 10 fitur itu? Karena ada beberapa Bu klien yang memang mungkin ya Bu ya kerjanya tuh di jam 11, jam 10. Ada yang nanya kita jam 12 malam Bu.
Iya kan kalau misalnya udah kayak gini kan ibaratnya tiap orang punya jamnya masing-masing ya. Betul. Kadang-kadang ada yang lebih senang kerja malam. Heeh. Sebentar, si TKP Working Space ini bukanya 24 jam? Tergantung beda-beda. Kalau yang di Jalan Cijagra, saya ingat ada satu lagi Bu di Jalan Cijagra. Benar. Saya ingat satu lagi ada. Abang-abang lobanya Enggak. lupa loh dia. Allah. Jadi Ingat aku mah. ada sistem yang kita lepas kunci. Lepas kunci dalam arti ada beberapa klien kita yang memang mungkin konstruksi atau desain interior. Mereka kan kerja malam nih. Ya udah kita lepas kunci itu 24 jam. Oh, tapi lepas kunci tuh jadi dia punya ruangan-ruangan Ya. sendiri gitu. Gitu. Oh. Ada ini juga sih. Ada dari layanan kita juga yang office boy-nya memang menginap di sana. Jadi aman lah ya. Ya, maksudnya. Toh gitu. ruangan itu memang. Nah, tunggu sebentar. Kalau si working space itu, misalnya klien aku nih mau nyewa working space A, itu working space itu memang hanya untuk aku atau bisa disewa sama orang lain lagi juga? Enggak, dedicated. Dedicated. Betul. Nah, kalau misalnya gitu satu ruangan kita berapa tuh setahun? Beda-beda Bu. Kalau misalkan anggap aja ya 4 orang aja Bu ya, itu tuh setahun 36. 4 orang tuh maksudnya? Satu ruang satu kantor. ruangannya ada 4 orang ada yang 4 bisa. 36. 36 Tapi juta bisa bayar setahun. bulanan. Bisa bayar bulanan, gitu. Oke. Dan dia udah full semua Bu. Internet udah full furnish lah. Mau ngopi tiap hari boleh, ngeteh Jadi tiap udah hari nggak usah boleh. lah ya bayar apa Ya, namanya listrik wifi, dan lain-lain. listrik. Betul. Jadi kita nggak usah pusing-pusing untuk Ya. ini ya. Ih, ini save cost banget loh, bener-bener luar biasa. Gitu. Keren, ya ampun Kang Arya, nuhun pisan ya. Siap, Maksudnya, sami-sami. aduh aku terbuka banget tinggal mikir sekarang mau bisnis apa lagi ya. Kita bisnis apa dong gitu yang bisa menggunakan si working space ini soalnya enak banget. Gitu. Aku mau belajar sama Kang Arya abis ini beneran serius. Siap. Saya belajar sama ibu ini mah. Aku yang harus belajar mah kan aku tuh perlu update digital saeutik Iya. gitu ya, bukan saeutik loba kita. Aduh Kang Arya, makasih banget Kang Arya. Kalau misalnya nih ya teman-teman Hierarchy Insight pengen mulai bisnis atau udah punya bisnis, misalnya sekarang ada yang punya bisnis rumahan tapi aku pengen mulai masukin legalisasi, pengen masukin brand misalnya gitu kan, pengen itu bisa berarti ya Bisa. ke Kang Arya ya, mau buka PT atau CV atau pokoknya apapun badan usaha, bisa ke Kang Arya dibantu juga untuk nanti men-set up dari sisi keuangannya, dari sisi pajaknya gitu ya. Jadi bisa melevel up dari yang mungkin industri UMKM menjadi korporasi Yang lebih gitu. kredibel lah. Ya, lebih kredibel gitu Ya. ya. Luar biasa. Thank you banget ya Kang Siap, Arya. sami-sami, Bu. Mudah-mudahan teman-teman Hierarchy Insight di luar sana yang mau mulai usaha atau ingin men-scale up usahanya atau butuh virtual office atau working space bisa hubungin TKP Working Space. Ya, betul. Oke. Kang Arya, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Hierarchy Insight di luar sana? Kira-kira apa pesan Kang Arya sebagai seorang entrepreneur atau mungkin dari sisi working space-nya itu sendiri? Mungkin ini buat pelaku usaha berarti Bu. Bebas. Oh. Buat siapapun. Jadi sebenarnya kalau dari saya sih ya, kalau buat teman-teman pelaku usaha yang baru mulai usaha, sebenarnya kalau di era sekarang lebih baik siapkan dulu pendirian usahanya Bu. Karena untuk menghindari suatu hal yang sifatnya tidak kita inginkan, mulai dari partnership atau misalkan sesama partner itu banyak banget yang kita bantu itu karena legalitas atau pendirian usahanya tidak jelas, akhirnya memutuskan persahabatan gitu loh. Misalkan ada partner berdua nih Bu, dia bikin satu perusahaan tapi tidak ada pendirian usaha yang jelas, karena kan di situ dilihat kan ya hak dan lain-lainnya. Jadi lebih baik siapkan dulu legalitasnya dari awal ya. Karena memang bedanya gini, kalau dulu mahal, sekarang nggak terlalu mahal kok Bu, karena makin banyak kompetitor saya. Jadi harus mulai jaga-jaga. Makin banyak kompetitor saya, jadi harus jaga-jaga juga harganya. Ya. Gitu sih. Jadi aman ya, pokoknya kalau perlu-perlu langsung ke TKP Working Space gitu ya Kang. Hatur nuhun pisan ya Kang Arya. Terima kasih banyak, udah banyak belajar hari ini. Terima kasih banyak. Teman-teman Hierarchy Insight jangan lupa ya untuk yang memerlukan jasa dari penyedia pendirian usaha dan segala macamnya, virtual office-nya, working space-nya atau apalagi tadi Coworking space, meeting room dan lain-lain, bisa hubungi Kang Arya di TKP Working Space. Terima kasih semuanya. Saya Hira Syahir dari Hierarchy Insight. Sampai ketemu minggu depan.